Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kita hari ini kontennya di kebun sawit, karena kita sambil mupuk tadi teman-teman ya, mupuk. Tapi karena kita ini sendiri teman-teman, belum ada kameramen, jadi kita nggak kita video ya, kita bikin kontennya, bikin videonya kita setelah mupuk. Karena tadi cuman sedikit teman-teman, kita bawa satu karung cuman dapat berapa pohon gitu kan. Besok nanti lagi, besok lagi gitu ya teman-teman, kita nyicil-nyicil karena mumpung ini gerimis kan. Berhubung kameramennya belum ada, terus kita tenaga kerja juga ini lagi gantian ya, jadi kita pupuk sendiri pelan-pelan ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti channel Wiratadaya ya, channel YouTube Wiratadaya di pertanian ya. Walaupun ini pertaniannya macam-macam teman-teman ya, ada yang sawit, ada yang karet, ada yang pisang, ada yang jagung. Apapun yang kita kerjakan itu yang kita bikin video teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti kalau sudah punya modal beli tanah dan nanam sawit ya, itu cara kita simpel untuk di Kalimantan ini ngembangkan sayap ya. Ngembangkan sayap artinya kita mumpung masih sehat ya, mumpung masih sehat kita bekerja keras untuk masa tua kita, bukan masa muda ya, masa tua kita. Untuk biaya tua kita nanti udah persiapan dulu. Kalau kita misalkan punya kebun sawit, walaupun kita ngerawatnya itu teman-teman, kalau sudah begini ini mudah sekali teman-teman. Kita 3 bulan sekali baru nyemprot, 3 bulan sekali baru mupuk, terus 2 minggu sekali panen gitu teman-teman ya. Jadi kalau masalah panen itu tergantung kita teman-teman. Kalau kita yang kuning nggak kita ambil, kebanyakan orang-orang yang tukang panennya itu kalau nggak kita arahkan dulu, yang kuning juga diembat teman-teman, yang belum tua juga diembat. Kalau kita khusus yang sudah berondol seperti perusahaan ya, panennya seperti perusahaan, insya Allah kita akan setiap 2 minggu panen teman-teman, dan juga buahnya hasilnya bagus teman-teman. Kadang-kadang orang manen itu kan kelihatan kuning langsung panen-panen aja, jadi kita akan rugi di situ teman-teman ya. Rugi bobot buah ya, terus rugi kadang-kadang kita di pabrik disotir atau di loadingan itu kan yang jelek kan nggak boleh, yang nggak terlalu masak, yang mentah ditolak teman-teman. Jadi di situ kerugian petani ya teman-teman. Kalau kita panennya juga nggak kita awasi, nggak kita arahkan, yang sudah berondol aja, kalau yang belum berondol nggak usah dipanen gitu, kita akan rugi. Itu ruginya itu tadi, sudah kuning diambil sampai sana dianggap mentah, disetir, dibuang teman-teman. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang kita di harga diturunin karena merasa buahnya banyak yang mentah dianggapnya gitu, padahal kan kalau kita tunggu berapa hari udah kuning lagi. Makanya kalau yang kita panen yang sudah merah aja itu bagus teman-teman, per 2 minggu lagi kita panen, per 2 minggu lagi panen itu. Jadi nggak ada habisnya. Cuman jangan lupa teman-teman mupuknya ya. Pemupukan itu untuk sawit ini kita bikin 3 bulan sekali teman-teman ya. Tapi satu pohon ini sudah 2 kilo loh teman-teman, 2 kilo kalau satu pohon ini. Tapi kalau tempatnya datar gini bisa main ditabur teman-teman. Kalau tempatnya mereng harus dikowak ya, supaya musim hujan ini nggak larut. Kalau larut kita akan rugi ya. Jadi kalau begini supaya nggak larut, nah kita tabur nggak apa-apa ini. Karena datar teman-teman, sampai sana datar ya. Kelihatan itu datar. Jadi nggak mungkin larut kena air hujan. Itu ya teman-teman ya, ingat ya, yang punya sawit harus pinter-pinter ngerawat ya, karena jangan sampai sawitnya marah ya. Sawit marah itu nggak mau buah teman-teman ya, terutama. Tapi kebiasaan loh orang yang lokal sini, orang-orang biasa yang pendatang yang belum lama
panen pertama kedua itu sudah nggak dipupuk, akhirnya sawitnya udah nggak mau kembang lagi, panen untuk beli motor baru, nggak untuk beli pupuk. Sebenarnya kalau panen itu bagi 3 dulu ya, untuk sebagian untuk pupuk, sebagian untuk biaya hidup, sebagian ditabung. Untuk 3 bagian ini teman-teman ya. Jadi tetap setiap panen begitu bagi 3. Yang satu bagian untuk perawatan dan pupuk, yang sebagian biaya hidup hari-hari, sebagian tabung gitu. Itu cara kerja kita orang yang masih kecil ya. Kalau yang udah levelnya besar itu beda lagi teman-teman ya. Kalau kita cuman punya 2 hektar sampai 4 hektar begitu caranya. Ya, supaya kita nanti pensiun ada yang kita tunggu. Nah, tinggal anak itu loh. Uang bapak masih ada itu untuk biaya apa-apa itu loh, ambil itu ada teman-teman ya. Jangan sampai habis panen habis duit teman-teman. Itu kebanyakan di sini mayoritas begitu teman-teman. Mayoritas ya. Mayoritas setelah panen kurang duit terus. Habis panen kurang duit terus itu ya. Jadi belajar bersyukur sama itu tadi kunci sukses untuk kita di perantauan ini ya. Khususnya ini teman-teman merantau ya. Bukan yang udah lama di sini ya, yang merantau apapun hasil kita kalau bisa begitu ya. Jadi sisihkan biaya hidup, sisihkan perawatan, sisihkan tabungan supaya kita tua nanti tidak susah ya. Itu teman-teman, supaya kita dinamakan orang sukses itu dari nol ya teman-teman ya. Jangan nanti dianggap ngajari, enggak. Ini pengalaman yang sudah kita kerjakan berpuluh-puluh tahun teman-teman ya, sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah tetap begitu kerjaan kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.